Haleluya, Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan pelayan Injil sejauh barat. Hari ini kita memasuki hari yang ke-9 dari pencurahan Roh Kudus. Saya merindukan supaya Jawa Barat dilawat oleh Roh Kudus. Ini adalah hari-hari terakhir di mana Tuhan berjanji dalam kitab Yoel, Dia akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Dan Roh Kudus akan mengurapi, orang-orang akan mendapatkan penglihatan, mimpi, hikmat, pengetahuan, dan karunia-karunia mujizat. Kita berharap di tahun 2022 ini, pada masa kita merayakan pencurahan Roh Kudus esok di hari Minggu, Tuhan melawat gereja saudara, Tuhan melawat jemaat saudara. Biarlah di gereja kita masing-masing terjadi kebangkitan, terjadi lawatan Roh Kudus, sehingga semua orang diurapi Roh Kudus. Apa yang dahulu tidak bisa kita lakukan atau tidak efektif kita melakukannya, kurang baik hasilnya, tahun ini saya berdoa supaya lebih baik hasilnya, lebih banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan jemaat kita, dan lebih banyak jiwa dimenangkan di dalam gereja lokal kita. Biarlah setiap jemaat di gereja kita semuanya dipenuhi Roh Kudus sehingga mereka berbuah banyak, mereka memenangkan banyak jiwa, hidup mereka diubahkan melalui pergumulan, melalui persoalan, melalui apa saja yang mereka hadapi. Roh Kudus turut bekerja membuat mereka semakin efisien, semakin berbuah, semakin produktif di dalam kerajaan Allah. Contoh seorang yang penuh pergumulan tetapi diurapi Roh Kudus adalah Yusuf. Di dalam kisah yang terjadi di Kejadian pasal 41-48, Yusuf penuh dengan pergumulan tetapi Roh Tuhan mengurapi dia. Dia mendapatkan hikmat di tengah-tengah kesusahan. Dia berdoa sama Tuhan supaya dia boleh menafsirkan mimpinya Raja Firaun, dan berhasil dia menafsirkan mimpi Raja Firaun. Dan dia akhirnya diangkat menjadi seorang pemimpin yang besar. Dan dengan hikmat Tuhan juga dikatakan di Kejadian 41-48, Yusuf menyiapkan Mesir selama 7 tahun masa kelimpahan supaya menyimpan bahan-bahan pokok makanan, sehingga karena 7 tahun kemudian akan ada kelaparan besar. Dan benar saudara, di bawah kepemimpinan Yusuf, Mesir diselamatkan, bahkan bangsa-bangsa lain ikut diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sebenarnya yang Roh Kudus inginkan dalam kehidupan kita? Dia ingin sekali saudara menyediakan diri saudara untuk menjadi alat bejana Dia, untuk dipenuhi, untuk diurapi, untuk dipakai menjadi sarana supaya kerajaan Allah boleh diperluas, supaya Injil boleh disebar ke seluruh dunia, dan supaya jangan ada orang lagi yang binasa, supaya setiap orang menjadi percaya dan tidak dihukum tetapi diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus tidak pernah meminta saudara untuk punya IQ besar, untuk punya pengetahuan banyak, tetapi Dia pakai siapa saja dalam kesederhanaannya, asal dia merindukan. Firman Tuhan katakan dalam kitab Yakobus, kalau kamu kekurangan hikmat, mintalah. Dan Tuhan katakan juga, barang siapa meminta kepada Roh Kudus, Dia akan memberikan. Dia tidak mungkin kita minta karunia Roh Kudus dan Dia berikan sesuatu yang lain. Bapak mana di dunia ini kalau anaknya minta telur dikasih ular, dikasih kalajengking? Tidak ada. Ya apalagi Roh Kudus. Ya kalau saudara minta karunia Roh Kudus, Dia akan berikan. Karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia mujizat, karunia kesembuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai ayat yang ke-12 itu ada rupa-rupa karunia. Dan itu diberikan kepada semua orang percaya, termasuk saudara, termasuk jemaat saudara, semuanya akan mengalami pengurapan yang baru dari Roh Kudus. Anggur yang baru dari Roh Kudus akan dicurahkan. Saudara, tidak ada yang lain yang kita butuhkan di hari terakhir ini selain Roh Kudus. Mari kita berdoa, kita meminta. Firman Tuhan katakan, mintalah maka kamu akan menerima. Inilah saat yang paling tepat untuk kita menerima karunia Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus mencurahkan rohnya ke dalam hidup kita, sehingga dari dalam diri kita akan mengalir aliran-aliran air, akan mengalir pengurapan Roh Kudus, akan mengalir kesembuhan, mujizat yang pada akhirnya akan membawa banyak orang boleh menjadi percaya, diselamatkan. Dan itulah kerinduan hati Tuhan. Mari kita berdoa, biarlah Roh Kudus dicurahkan ke dalam gereja kita masing-masing, sehingga banyak orang dimenangkan. Gereja saudara akan berbuah banyak. Haleluya. Bapa yang baik, kami doakan supaya melalui karya Roh Kudus, melalui pergumulan yang ada,
Jemaat Tuhan akan dikuatkan, jemaat Tuhan akan bertumbuh di dalam kuasa. Kami tahu Tuhan, Kau berkata kalau kami minta maka Engkau akan memberikan. Kami minta, kami berdoa supaya Roh Kudus dicurahkan ke atas gereja Tuhan di Jawa Barat, dan semua jemaat pelayan Injil diurapi sehingga kami dapat menjadi murid Kristus yang produktif, yang memenangkan banyak jiwa, yang berbuah banyak bagi kerajaan Allah. Haleluya. Amin.